morning everybody, selamat pagi semuanya. Welcome to my English classroom. Today we are going to study English start from 8:40 a.m. until 9:40 a.m. So prepare your book and your handout. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, I would like to introduce myself first. My name is Miftahul Jannah. I'm your English teacher for this year. So please enjoy my class. Well, today we are going to start with chapter 1. Kita mulai dengan bab 1. In this chapter, we are going to learn about expression hopes and wishes, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai ekspresi yang menunjukkan harapan. In this chapter, we have a purpose. The purpose of the lessons is to understand how to express hopes and wishes to others in order to keep good personal relationship with them. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami bagaimana cara mengekspresikan harapan kepada orang lain in order to keep good personal relationships. Di sini maksudnya adalah sebagai bentuk dari menjaga hubungan yang baik antar sesama. Next. Sebelum Ibu menjelaskan penggunaan hopes dan wishes, ada beberapa conversation yang bisa kalian pelajari. Conversation ini dilakukan oleh Andi dan Kiron. Andi, hello my bro, long time no see. How's life? Kiron, hi bro, I'm good. How about you? Andi memulai percakapan dengan menanyakan kabar Kirun sahabatnya. Kirun menjawab, saya baik-baik saja. How about you? Bagaimana denganmu? Lalu Andi menjawab, me too. How's your study? Andi mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan lalu menanyakan tentang studi atau belajar. Kirun menjawab, it is a mess. I have so many online classes. It is a mess. I have so many online classes. Maksudnya adalah belajarnya si Kirun ini sangat kacau karena terlalu banyak kelas online yang harus diikuti oleh Kirun. Same to me. I hope this pandemic over soon. Andi berkata, same to me, sama-sama. I hope this pandemic over soon. I hope this pandemic is over soon. Jadi, Andi juga merasa bahwa dia juga sama-sama kacau karena belajar online atau selalu mengikuti online classes yang sangat banyak sekarang. Nah, di kalimat ini Andi berkata, I hope this pandemic is over soon. Nah, kalian sudah melihat kata hope di situ kan? Itu maksudnya adalah Andi berharap bahwa pandemi ini akan berakhir dengan cepat. Dijawab oleh Kirun, I hope so. Saya harap juga seperti itu. Nah, dari percakapan di sini kita bisa melihat bahwa karena kegiatan online classes atau kelas online yang sangat menyita waktu, pikiran, kuota, dan lain sebagainya, Andi berharap bahwa pandemi yang sedang berlangsung itu akan segera berakhir. Ya, di sini Andi menggunakan kata hope untuk mengungkapkan ekspresi pengharapannya. Ini di conversation yang pertama. Untuk yang kedua, percakapan yang kedua masih dengan Andi dan Kirun. Andi berkata, wow, you play piano so well. Kirun menjawab,
Thank you, I start to learn piano since toddler. Andi lalu berkata, how lucky you are. I wish I had the same fortune as yours. Nah, di conversation atau percakapan yang kedua antara Andi dan Kirun membicarakan tentang kemampuan Kirun bermain piano. Kalimat terakhir yang dikatakan Andi adalah I wish I had the same fortune as yours. Kalimat ini berarti Andi berharap bahwa dia memiliki keberuntungan yang sama dengan Kirun. Kirun beruntung karena dia bisa belajar piano sejak toddler atau sejak masih kecil, sedangkan Andi tidak memiliki keberuntungan yang seperti itu. Karena si Kirun belajar pianonya dari sejak kecil, maka sekarang ketika sudah dewasa, Kirun bermain piano dengan sangat baik dan indah. Nah, dari conversation ini, kalimat terakhir Andi, dia menggunakan kata wish, ya kan? Conversation pertama menggunakan kata hope, yang kedua menggunakan kata wish. Kira-kira apa perbedaannya ya antara penggunaan hope dan wish? Oke, next ya. Kalian semua sudah mempelajari conversation 1 dan conversation 2 kan? Sudah dibaca dengan seksama dan dipahami maksudnya? Oke, next we are going to try to analyze the hopes and wishes expression that's shown in the conversation. Pada conversation pertama antara Andi dan Kirun, ada kalimat yang berbunyi I hope this pandemic is over soon. Pada kalimat tersebut kalian menemukan kata hope, ya kan? Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang biasa kita sebut sebagai hopes expressions atau expressions of hopes. Kalimat ini berarti saya berharap pandemi ini berakhir secepatnya. I hope this pandemic is over soon. Di sini pembicara mengharapkan pandemi berakhir. Ini pada conversation yang pertama. Yang kedua, kita punya kalimat I wish I had the same fortune as yours. Ya kan? Pada kalimat ini terdapat kata wish. Nah, kalimat seperti inilah yang biasa kita sebut sebagai expression of wishes. Kalimat ini berarti pengharapan atau harapan. I wish I had the same fortune as yours memiliki arti saya harap saya memiliki keberuntungan yang sama seperti dirimu. Nah, berharap bahwa dia memiliki keberuntungan yang sama seperti lawan bicaranya. Bisa dipahami semuanya? Dua kalimat ini, I hope this pandemic is over soon dan I wish I had the same fortune as yours. Dua kalimat seperti inilah yang disebut sebagai hopes and wishes expression. Ya, yang penting di kalimat itu terdapat kata hope dan wish dan kalimat tersebut memiliki makna sebuah pengharapan. Itulah yang kita sebut sebagai hopes and wishes expressions. Paham sampai di sini? Kita lanjut kembali. Nah, kalian udah menemukan kan kalimat yang menggunakan hope dan wish pada conversation 1 dan conversation 2? Kalian pasti bingung, Bu, kok yang conversation 1 pakainya hope nggak wish? Kok yang conversation 2 pakainya kok wish bukan hope? Padahal kan artinya sama, Bu, mengharapkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Ibu akan sedikit menjelaskan. Pada penggunaan hope, itu biasanya ekspresi pengharapan yang memiliki kemungkinan untuk terjadi akan terjadi.
atau bisa juga berupa keinginan masa depan, dan hope di sini dapat diikuti oleh semua bentuk tenses, tidak terikat ya. Jadi, kapan kita pakai hope? Kalau harapan yang kita ingin sebutkan atau harapan kita itu masih memiliki kemungkinan yang akan terjadi, entah besok atau lusa, itu mungkin akan terjadi. Atau kita juga bisa menggunakan hope untuk menunjukkan keinginan masa depan. I hope I will be a pilot. I hope I will be a pilot. Ya. Saya harap saya ingin menjadi pilot. Berarti kan itu merupakan keinginan masa depan kalian, cita-cita. Nah, bisa kalian gunakan hope. Seperti pada contoh conversation pertama, kita punya kalimat I hope this pandemic is over soon. Saya harap pandemi ini berakhir secepatnya. Hal tersebut merupakan sebuah pengharapan yang masih memiliki kemungkinan untuk terjadi. Karena pandemi ini insya Allah pasti akan berakhir secepatnya. Nah, yang kedua kita punya wish. Wish merupakan ekspresi pengharapan yang tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Wish tidak boleh diikuti oleh verb dalam bentuk present. Karena kalau yang present itu kan pasti kita kan sesuatu kebiasaan atau sesuatu yang akan terjadi. Padahal wish itu sudah tidak akan terjadi. Jadi biasanya wish diikuti oleh verb 2 atau bentuk past. Nah, wish seperti yang sudah Ibu contohkan pada conversation yang kedua, di situ I wish I had the same fortune as yours. Saya harap saya memiliki keberuntungan yang sama sepertimu. Si Kirun dan Andi sedang membicarakan tentang pengharapan. Pengharapan kan si Andi bisa main piano dengan bagus. Nah, si Kirun tuh berharap kalau dia juga punya kesempatan untuk dulu waktu kecilnya untuk bisa main piano. Berarti kan pengharapan si Kirun ini sudah tidak akan terjadi karena kan belajar pianonya dulu waktu masih kecil. Si Kirun kan berarti sekarang ngomongnya sudah besar. Nah, hal-hal seperti itulah yang biasanya menggunakan kata wish. Selain penggunaan wish, selain yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, ada juga biasanya wish itu digunakan sebagai bentuk ungkapan untuk mengharapkan suatu kebaikan terjadi kepada lawan bicara kita. Seperti contohnya, I wish you happiness. Nah, jika wish itu diikuti oleh noun atau kata benda seperti pada kalimat yang Ibu contohkan, I wish you happiness, wish-nya di sini diikuti oleh you yang merupakan kata benda. Kalimat ini mengungkapkan sebuah pengharapan kebaikan. Ya. Kita mengharapkan I wish you happiness. Saya berharap kamu bahagia. Nah, berharap kebahagiaan orang lain adalah merupakan suatu kebaikan. Biasanya jika pengharapan kebaikan, kita lebih sering menggunakan wish plus noun. Contoh yang kedua, we wish you Merry Christmas. Kami harap atau kami ucapkan selamat hari Natal. Nah, menyelamati hari Natal kepada seorang itu mempunyai tujuan kebaikan. Hal-hal seperti itulah yang biasa menggunakan atau ungkapan-ungkapan yang mengharapkan suatu kebaikan biasa menggunakan kata wish dan biasanya juga diikuti oleh noun. Contoh yang pertama, I wish you adalah merupakan noun atau kata benda, dan contoh kedua, I wish you-nya juga merupakan kata benda. Ingat ya, jika wish diikuti oleh noun atau kata benda, itu dia memiliki arti adalah sebuah pengharapan kebaikan.
kita mengharapkan suatu kebaikan untuk seseorang, nah biasanya kita akan menggunakan wish plus noun. Setelah kita mempelajari conversation 1 dan conversation 2, kita juga mempelajari bagaimana cara menggunakan hope dan wish dalam sebuah kalimat, dan bagaimana cara kita mengekspresikan pengharapan. Kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita menggunakan hope dalam suatu kalimat jika harapan yang diungkapkan masih atau mungkin terjadi. Yang kedua, kita menggunakan hope dalam suatu kalimat jika itu mengekspresikan keinginan di masa depan. Kita menggunakan wish jika kalimat yang kita inginkan adalah merupakan harapan yang sudah tidak mungkin terjadi. Nah, untuk struktur kalimatnya, hope biasanya diikuti oleh simple present tense atau future tense. Dan wish biasanya dia diikuti oleh simple past tense atau kata benda, noun. Ingat, wish yang diikuti noun atau kata benda memiliki arti sebuah pengharapan kebaikan. Nah, kalau masih bingung, gimana sih membedakannya? Ibu akan memberikan beberapa contoh lagi. Untuk penggunaan hopes, yang pertama, I hope you pass the test. Saya harap kamu lulus ujian. I hope you pass the test. Hope, kenapa kita pakai hope bukan pakai wish? Karena tesnya belum dilalui. Ya, tesnya kan masih ada kemungkinan dia lulus, ataupun kalaupun sudah dilalui, ada kemungkinan dia lulus ataupun tidak lulus, tapi masih tetap ada kemungkinan bahwa dia akan lulus tes. Yang kedua, Ibu punya contoh, I hope you will marry your boyfriend. Saya harap kamu akan menikahi pacarmu. Nah, ada kemungkinan terjadi nggak kira-kira? Ada, ya. Walaupun kita tidak tahu jodoh seseorang, tapi kita boleh berkata I hope you will marry your boyfriend, ya. Untuk contoh yang penggunaan wish, Ibu punya I wish you came to my party. Saya harap kamu datang ke pestaku. Kira-kira dia datang nggak ke pestanya? Lihat tenses yang digunakan. You came bentuk kedua. Berarti hal tersebut sudah terjadi. I hope you came to my party. Berarti partinya sudah berlalu. I hope you came to my party artinya dia tidak datang ke pesta yang kita adakan, dan kita berharap bahwa sebenarnya dia hadir di pesta kita. Ya. Yang kedua, I wish you a happy marriage. Saya harap kamu mendapatkan pernikahan yang indah dan bahagia. Nah, I wish yang kedua digunakan untuk pengharapan sebuah kebaikan. Saya harap pernikahanmu bahagia. Nah, I think that's all my conclusion and explanation about this material. Jika masih ada yang bingung, boleh diulang lagi, direview lagi dari conversation 1, 2, guideline-nya dan conclusion-nya, dipahami pelan-pelan. Ya. Well, kita sudah belajar nih dari conversation 1, conversation 2, gimana cara kita menyusun kalimat membentuk expression of hopes, bagaimana cara kita menyusun kalimat membentuk expression of wish. Ibu yakin kalian semua pasti punya harapan, entah itu di masa lalu atau di masa yang akan datang. Jadi, for your exercise, please make your own wishes and hopes, ya.
buat harapan kalian masing-masing. 5 menggunakan hope dan 5 menggunakan wish. Ingat, penggunaan hope dan wish berbeda. Jangan disamakan. Lihat kembali ke penjelasan Ibu sebelumnya. Ibu tunggu tugasnya, kalian tulis dengan rapi. Formatnya seperti yang sudah Ibu tampilkan di layar. Ditulis dengan rapi menggunakan pena warna hitam, ya. Gunakan pena warna hitam. Tulis di buku tugas, beri nama di atasnya agar nanti tidak susah untuk dibedakan. Setiap di atasnya itu sebelum kalian membuat kotak-kotak kolom ini, kasih nama, tanggal, baru kalian buat kotak-kotak untuk jawabannya. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 12 siang ya. Oke, for the last, before I end these sections for this class, I would like you to write your name and date in the comment section of this video. Sebelum Ibu tutup kelas hari ini, mohon untuk anak-anak Ibu yang sudah menonton video dari pertama sampai akhir, silahkan tulis nama spasi tanggal. Tulis nama spasi tanggal di kolom komentar ya. Silahkan tulis nama spasi tanggal di kolom komentar. Data tersebut akan Ibu jadikan sebagai data kehadiran kalian atau presensi dalam kelas Ibu ya. Jadi jangan lupa setelah kalian menonton, kalian harus menulis nama dan tanggal di kolom section, di kolom komentar maksud Ibu ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan tanggal supaya nanti Ibu bisa mendata siapa saja yang telah mengikuti kelas Ibu hari ini. Thank you for your attention. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.